Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 5 Juli 2021. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 9 ayat 18 sampai dengan 26. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Penebus kita Yesus Kristus telah membinasakan maut dan menerangi hidup dengan Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Seorang ibu yang pernah mengalami serangan stroke membuat bagian tubuhnya sebelah kiri mati. Tangan dan kakinya yang sebelah kiri tidak dapat difungsikan. Namun istimewa sekali, ibu ini tetap rajin merayakan Ekaristi dengan berjalan menumpu hanya pada satu kaki dan menerima komuni dengan hanya satu tangan. Saya pernah berkata kepadanya, "Ibu, saya saja yang antarkan komuni ke rumah." Namun ibu ini mengatakan, "Saya sehat, Romo. Saya pasti sehat dan sembuh." Luar biasa iman ibu ini. Sudah 5 tahun lebih menderita akibat stroke. Walaupun kini ia belum sembuh sempurna, namun perkembangan kesehatannya semakin baik. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini kita akan belajar dari 2 teladan iman yang istimewa. Pertama, teladan iman dari kepala rumah ibadat yang datang kepada Yesus ketika mendapati anak perempuan yang dikasihinya meninggal. Versi Injil Markus dan Lukas sedikit berbeda karena mengatakan bahwa anak kepala rumah ibadat itu sakit dan hampir mati. Sementara dalam versi Injil Matius yang kita dengar hari ini dikatakan dengan sangat jelas kalau anak ini telah mati. Matius ingin menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya punya kuasa menyembuhkan anak ini, tetapi Yesus berkuasa untuk membangkitkan anak perempuan kepala rumah ibadat itu. Belajar dari iman kepala rumah ibadat yang gak peduli dengan nyanyian dan kidung duka dari orang-orang yang meniup seruling, juga para pelayat yang datang. Imannya kepada Yesus membuat kepala rumah ibadat ini tergerak hati untuk datang kepada Sang Sumber kehidupan. Dan sungguh, anak yang mati itu bangkit, sembuh, dan hidup.
Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, teladan iman yang kedua ditunjukkan oleh seorang wanita yang sakit pendarahan. Menurut tradisi Yahudi, perempuan yang demikian adalah orang yang najis, cemar, dan tidak pantas. Itulah sebabnya perempuan ini hanya berani menyentuh ujung jubah Yesus. Ia tidak berani memohon untuk disembuhkan oleh Yesus agar Yesus menjamahnya karena ia merasa diri najis. Ketidakpantasannya berhadapan dengan Tuhan membuat iman perempuan yang sudah sakit pendarahan selama 12 tahun ini meyakini bahwa hanya dengan menyentuh jubah Yesus saja ia pasti sembuh. Dengan iman itulah ia menerobos kerumunan orang untuk dapat menjamah jubah Yesus. Dan sungguh perempuan ini pulih dan sembuh. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, teladan iman yang saya kisahkan ini mengajak kita untuk bermenung. Apakah kita punya iman yang sama dengan mereka? Kalau belum, mari kita berserah untuk meyakini kuasa Tuhan seperti tokoh-tokoh yang saya kisahkan tadi. Semoga kita punya iman yang sama, iman yang mau berserah dan meyakini kuasa Tuhan yang pasti akan merentah bagi kita yang percaya. Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.